Ketika istri tak peduli lagi, sekarang waktunya pulang kerja. Tapi rasanya aku sangat malas sekali pulang ke rumah. Karena aku benar-benar malas bertemu dengan istriku. Dia sekarang hanya bisa membuatku marah dan sangat membosankan. Dia tak sehangat dulu. Dia tak pernah menyambutku dengan baik saat aku pulang kerja. Hari-harinya selalu dia sibukkan dengan mengurus anak dan anak. Aku merasa tersisihkan semenjak putraku itu lahir. Dia tak lagi perhatian padaku. Aku merasa dia bukan seperti istriku yang dulu. Di rumah kami yang tidak terlalu besar itu, aku merasa asing. Aku seperti tinggal dengan orang lain, bukan dengan istriku lagi. Akhirnya setelah berpikir, tak mungkin juga aku terus di kantor sampai malam. Mau ngapain? Akhirnya kuputuskan untuk pulang ke rumah ibu saja. Sesampainya di rumah ibu, aku segera mengucapkan salam dan mencium tangannya. Dia nampak kaget dengan kedatanganku, karena tak biasanya pulang kerja aku pulang ke rumahnya, bukan ke rumahku sendiri. Ya, aku sudah memiliki rumah sendiri. Walaupun belum terlalu besar dan masih sederhana, rumah ibuku sebenarnya tidak jauh dari rumahku. Hanya berjarak 3 rumah saja. Loh, tumben? Kamu pulang langsung ke sini? Gak pulang ke rumahmu dulu? Tanya ibuku. Enggak bu, aku malas. Aku mau di sini aja ya. Sampai nanti aku ingin pulang ke rumah, jawabku. Iya, gak apa-apa, jawab ibuku. Sembari menuju ke arah dapur, aku lalu menyusulnya, karena perutku terasa lapar. Bu, ibu masak gak? Tanyaku. Iya, ibu masak. Kalau mau makan, makan aja. Masih ada sisa lauk tadi, ucap ibu sambil menuju ke arah meja makan. Iya bu, aku makan ya. Lapar sekali perutku. Iya, makan aja, jawab ibu. Adik kemana bu? Tanyaku. Gak tahu kemana adikmu. Dia malah menitipkan anaknya pada ibu. Repot sekali. Anaknya itu cerewet dan tidak mau diam. Ibu sampai kelelahan, ucap ibu dengan wajah yang memang terlihat sangat lelah. Ini kan sudah sore bu, masa dia belum pulang? Tanya aku lagi. Ya nggak tahu ibu, coba nanti kamu telepon adikmu itu suruh dia pulang. Ibu sudah capek sekali. Mana keponakanmu itu belum mandi? Jawab ibu lagi dengan nada kesal. Aku pun segera menyelesaikan makanku dan ku telepon adikku itu. Tapi tidak diangkat sama sekali. Malah ada satu panggilanku yang di-reject. Aku benar-benar kesal. Lalu ku abaikan dan ku tinggalkan. Aku pergi menggantikan ibu untuk mengawasi keponakanku. Tak berapa lama kemudian, aku ketiduran. Karena sangat lelah, aku bangun pukul 7 malam. Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah ibu. Karena tadi keponakanku ku tinggal tidur. Ternyata keponakanku ikut tidur juga di sampingku, di atas sofa-sofa milik istriku. Yah, sofa itu memang istriku yang beli. Tapi tidak kami bawa ke rumah, karena ibu melarangnya. Sebab saat kami pindahan dulu, ibu memang belum memiliki sofa. Jadilah sofa itu ditinggal oleh istriku. Sebenarnya istriku sayang pada sofa itu, karena itu hasil kerjanya. Tapi mau gimana, dia hanya bisa menurut. Aku sangat kasihan pada keponakanku itu. Dia harus berjauhan dari ayahnya, sebab ayahnya merantau ke luar negeri. Sedangkan ibunya, entah apa yang dia kerjakan. Setiap hari selalu keluar, tanpa ada tujuan yang jelas. Aku juga tidak tahu dia kemana. Aku sebenarnya khawatir jika dia macam-macam di luar sana dan tidak bisa setia dengan suaminya. Tapi adikku itu susah sekali diatur. Selalu membangkang dan membantah setiap perkataan dan nasihatku karena kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Keponakanku itu menjadi anak yang hiperaktif. Dia selalu merecoki teman-temannya,
Jadilah dia hanya sedikit memiliki teman. Karena para orang tua takut jika anaknya akan dijahili atau dinakali oleh keponakanku itu. Karena sudah malam, aku memutuskan untuk pulang. Aku berpamitan pada ibu. Kulihat ibu sedang main TikTok di kamarnya sambil berjoget-joget. Entahlah apa itu, tapi aku tidak peduli. Aku mau menganggap kalau ibu hanya butuh hiburan saja, karena sudah penat seharian mengurusi cucunya. Aku lalu berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, kulihat rumahku gelap. Tidak ada cahaya lampu. Aku menjadi khawatir. Kemana anak dan istriku? Apakah tidak ada di rumah? Aku emosi, tapi sekaligus khawatir juga. Aku lalu mengetuk pintu. Tidak dikunci ternyata. Aku segera masuk tanpa mengucapkan salam. Aku khawatir tidak kutemukan anak dan istriku di ruang tamu. Kulihat ada cahaya dari dalam kamar. Ternyata dari senter HP. Aku segera bertanya pada istriku yang tampak belum tidur. Kenapa lampunya nggak dinyalain sih? Kamu ini kenapa, ha? Ini kan sudah malam. Bukannya nyalain lampu, malah nyalain senter HP, ucapku dengan nada kesal. Ya udah mas, nyalain sendiri aja, jawab istriku dengan cuek. Aku pun mencoba untuk menyalakan saklar lampu, tapi ku coba berkali-kali tidak menyala sama sekali. Jangan-jangan pulsanya habis, gumamku dalam hati. Aku lalu bertanya pada istriku, tokennya habis ya? Jawabku dengan nada kesal. Iya mungkin, jawabnya jutek. Aku benar-benar kesal dengan jawaban istriku. Rasanya ingin sekali aku menamparnya. Aku pun mengecek keluar rumah, dan ternyata benar, pulsanya habis. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Kenapa kamu tidak mengisinya? Kan sudah kuberi uang belanja. Kenapa sih? Tanyaku dengan nada kesal. Uangnya sudah habis, jawab istriku singkat. Habis? Ini kan baru pertengahan bulan. Kenapa sudah habis? Sampai token saja tidak diisi. Tanyaku lagi dengan semakin kesal. Gimana nggak habis? Baru belanja beras aja seminggu udah habis. Padahal harusnya cukup untuk 1 bulan. Loh, kok bisa begitu? Tanyaku kaget. Ya gimana, setiap kali habis belanja, semua barang-barang yang ada di rumah ini selalu dibawa saja oleh orang itu. Jawab istriku sembari menatap ke arah lemari. Orang itu siapa? Kalau bicara yang jelas, tanyaku lagi. Ya orang itulah mas. Kalau aku kasih tahu pun, kamu pasti gak percaya lagi kan? Jawab istriku lagi. Sebenarnya aku tahu siapa yang istriku maksud. Tapi sampai detik ini aku tak pernah mempercayainya. Sebab aku juga memberikan uang belanja untuk ibuku. Tak mungkin dia mengambil barang-barang di rumahku. Sempat beberapa kali tetangga memberitahuku bahwa ibu dan adikku sering datang ke rumah. Datang dengan tangan kosong, pulang membawa banyak barang. Aku sebenarnya ingin menyelidiki, tapi untuk apa? Itu tidak mungkin, pikirku selama ini. Sudahlah, kamu jangan menuduh ibuku sembarangan. Kalau kamu tidak suka dengan ibuku, tapi jangan menuduhnya seperti ini. Kamu jangan memfitnahnya, ucapku dengan nada yang sangat kesal. Karena dia menurutku sudah keterlaluan. Ya sudah, kalau tidak percaya tidak apa-apa. Kalau mau makan, kamu beli sendiri atau kamu masak sendiri ya. Karena semuanya sudah habis. Gas pun habis. Aku tidak memiliki uang untuk membelinya. Aku tidak memiliki uang untuk membelinya. Uang yang kamu kasih sudah habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Oh ya, aku mencuci bajumu tanpa deterjen, hanya dengan air saja. Karena deterjenku sudah diambil oleh orang itu. Lagi-lagi istriku menyindir nama ibuku. Aku semakin kesal. Aku hanya bisa terdiam mendengarkan ocehannya itu. Lalu ku tinggal istriku ke dapur. Karena aku penasaran dengan ucapannya tadi. Apakah benar semuanya sudah habis?
Dengan senter HP-ku, aku menuju ke dapur dan mulai mencari barang-barang yang biasanya istriku simpan. Kubuka semua lemari yang ada di dapur itu. Benar, tidak ada lagi beras, minyak sayur, bahkan bawang pun tidak ada. Aku menuju kamar mandi untuk mengecek deterjen yang istriku maksud tadi. Memang benar, tidak ada juga. Kulihat baju basah yang sepertinya habis dicuci oleh istriku. Tidak ada bau wangi deterjen sama sekali. Kulihat ke tempat sampah, aku penasaran, mungkin saja habis. Tapi istriku menuduh ibu. Tapi ternyata tidak ada sampah bekas bungkus deterjen. Hanya ada sampah mie instan saja. Kulihat istriku baru saja memasak mie sepertinya. Jadi seharian ini dia hanya makan mie saja. Aku lihat lagi ke tempat sampah. Hanya ada 1 bungkus mie saja. Apakah seharian dia hanya makan mie? Gumamku dalam hati. Kamu sudah makan? Tanyaku pada istriku. Sudah, tadi pakai mie instan. Karena hanya tinggal itu yang aku punya. Itu pun aku sembunyikan di kamar. Kalau tidak, mungkin ikut dibawa oleh orang itu. Aku menjadi berpikir, apakah benar yang istriku ucapkan selama ini? Sudah 3 tahun kami menikah. Baru ini istriku semakin sering menceritakannya. Apakah dari dulu atau baru-baru ini saja? Aku benar-benar kebingungan. Aku berniat besok ingin menanyakan langsung pada ibu. Keesokan paginya, karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa kumakan, akhirnya aku berangkat dengan perut yang kosong. Aku berniat untuk membeli sarapan di luar saja nanti. Tak lupa aku tinggalkan uang 100.000 untuk istriku, membeli token listrik dan juga makanan. Biasanya aku memberikan uang belanja jatah bulanan kepada istriku, 1 juta setiap bulannya. Aku berharap dia bisa mengelolanya dengan baik. Aku ingin uang itu cukup selama 1 bulan. Karena aku tak hanya membiayai istriku saja, tapi aku juga membiayai ibu dan adikku. Sebab suaminya sering telat mengirim uang. Sehingga akulah yang membantunya. Tidak mungkin kubiarkan adikku itu kelaparan. Tapi entah mengapa, istriku sekarang boros sekali. Tidak ada menghemat uang, tidak seperti dulu. Dia begitu boros. Aku curiga jika dia banyak jajan dan membeli sesuatu yang tidak penting. Aku mampir ke rumah ibu karena ingin menanyakan yang istriku ceritakan semalam. Bu, apa benar ibu selama ini mengambil barang-barang milik kami? Karena kulihat di rumah tidak ada apapun lagi yang tersisa. Istriku bilang ibu yang mengambilnya. Tanyaku dengan terbata-bata, karena aku takut ibu tersinggung. Apa istrimu bicara begitu padamu? Dia memfitnah ibu. Mana mungkinlah ibu mengambil barang-barangmu? Kan kamu sudah kasih uang pada ibu. Untuk apa lagi ibu mengambilnya? Jawab ibuku dengan nada yang ketus. Aku merasa ibu tidak mungkin bohong. Istriku saja mungkin yang memang keterlaluan. Untuk menutupi kesalahannya, malah memfitnah ibuku. Aku lalu meminta maaf pada ibu dan segera berpamitan untuk berangkat kerja. Sore harinya, saatnya pulang kerja. Aku pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, kulihat ada ibu dan adikku datang. Sebab ada sendalnya di depan rumah. Sebenarnya aku ingin langsung masuk, tapi karena mendengar ada suara keras dari dalam rumah, aku mengurungkan niatku. Aku menguping dari luar. Kamu ini kenapa? Kamu ingin aku dan anakku bertengkar hanya gara-gara kamu wanita tidak berguna. Aku tahu pasti itu suara ibuku. Iya, kamu itu hanya menumpang hidup dengan abangku. Jangan seenaknya kamu malah mengadu-ngadu seperti itu, ucap adikku yang dengan nada sangat ketus. Kan memang benar, kalian mengambil semua barang-barang kami. Sampai untuk makan pun aku tak punya. Terdengar lagi jawaban istriku, yang suaranya sudah bergetar. Kurasa dia akan menangis.
Aku sebenarnya sanggup jika hidup dengan anakmu, makan seadanya. Bahkan aku tak pernah makan lauk. Bahkan aku tak pernah makan lauk. Bahkan aku tak pernah makan lauk. Kusisakan hanya untuk anakmu saja. Aku makan hanya dengan nasi dan sayur. Itu pun kuirit-irit agar cukup seharian. Yang jelas, aku hanya ingin memberi ASI yang cukup untuk anakku. Tapi, jika dengan kelakuanmu seperti ini aku tidak sanggup. Ucap lagi istriku dengan nada yang agak tinggi. Sepertinya dia sudah menangis, karena suaranya agak tidak jelas. Plak, ku dengar suara tamparan. Sepertinya ibuku menampar istriku. Aku segera masuk. Tidak bisa kubiarkan hal ini terjadi. Ada apa ini? Ada apa, Bu? Kenapa ibu menampar istriku? Kenapa? Tanyaku dengan panik. Aku lalu memeluk istriku, tapi dia menolaknya. Aku memilih masuk ke dalam kamar. Aku mengajak ibu untuk keluar. Ingin kutanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa, Bu? Kenapa ibu menampar istriku seperti tadi? Bagaimana ibu tidak kesal? Istrimu itu kurang ajar. Dinasihati malah melawan saja. Ucap ibuku. Bagaimana istriku tidak melawan, Bu? Kalau ibu selama ini menzoliminya, mengambil semua barang-barang yang ada di rumah kami. Bahkan untuk makan pun kami tak ada. Jawabku dengan nada yang agak kesal. Jadi kamu lebih percaya pada istrimu daripada ibu, yang selama ini sudah melahirkan kamu, membesarkan kamu sejak ayahmu tidak ada. Sejak ayahmu tidak ada. Membesarkan kamu sejak ayahmu tidak ada, hah? Tanya ibuku dengan nada yang semakin kesal padaku. Kulihat dia juga mulai menangis. Iya bang, kamu ini percaya saja pada istrimu, padahal dia selalu memfitnah kami. Ayo kita pulang, teriak ibuku memanggil adikku. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku benar-benar bingung. Tidak mungkin istriku mengatakan hal sembrono seperti itu. Kalau memang tidak pernah terjadi, lalu untuk apa ibu mengambil barang-barang kami? Kenapa dia setega itu? Kenapa dia setega itu? Aku pun masuk ke dalam rumah. Aku melihat istriku masih menangis. Begitu pilu hatiku melihat dia. Aku pun teringat dengan kalimat dia yang barusan dia ucapkan pada ibu tentang makanan. Dia berkata kalau selama ini dia rela makan nasi dan sayur saja. Itu pun dia irit agar cukup seharian. Sedangkan lauknya hanya dia sisakan untukku. Dia tidak pernah makan sama sekali. Selama ini memang aku selalu lengkap makan dengan lauk dan sayur. Karena aku tak pernah makan berbarengan dengan istriku. Karena aku ajak makan, dia selalu berkata sudah makan. Kuperhatikan dari belakang tubuh istriku itu. Aku baru menyadari bahwa istriku itu semakin kurus. Tidak seperti dulu yang berisi badannya. Aku lalu memeluknya dari belakang. Aku berniat untuk menenangkannya, tapi dia menepis pelukanku. Aku tahu dia marah padaku. Tidak perlu, Mas. Kamu menenangkan aku jika kamu masih belum percaya padaku. Jujur, sebenarnya aku memang belum bisa percaya 100% pada istriku. Karena tak mungkin ibuku melakukan hal seperti itu. Karena bingung, aku hanya bisa berkata pada istriku, "Sudah, jangan menangis lagi ya. Aku minta maaf. Sekarang kamu mandi dan siap-siap. Aku ingin mengajakmu makan di luar. Niatku ingin mencairkan suasana, agar kami tidak terus bertengkar seperti ini." "Gak perlu, Mas. Nanti uangmu gak cukup lagi untuk membiayai hidup ibumu dan juga adikmu itu." Mendengar ucapan itu, aku menjadi emosi.
Memangnya kenapa kalau aku membiayai ibuku? Bukankah itu kewajibanku? Tanyaku kesal. Aku tidak masalah, Mas, jika kamu membiayai ibumu, karena memang kamu masih wajib menafkahinya. Tapi tidak dengan adikmu. Dia itu sudah menikah, sudah memiliki suami. Dia tanggung jawab suaminya. Bukan tanggung jawabmu lagi, ucap istriku dengan nada yang tinggi. Memangnya kenapa? Dia itu adikku. Jika suaminya belum mengirimnya uang, apa tidak boleh aku membantunya? Boleh saja, tapi tidak jika kamu malah lebih banyak memberikan dia uang daripada kamu memberikannya padaku. Jawab istriku, hingga dia menangis lagi. Cukup, kamu semakin membangkang saja sekarang padaku. Mana janjimu ingin menjadi istri yang baik? Ucapku karena aku juga sangat kesal. Apa? Istri yang baik? Memangnya kamu sudah menjadi suami yang baik? Tanya istriku balik. Membuatku menjadi terdiam. Apa pernah selama ini kamu menanya? Apa pernah selama ini kamu menanyai aku bagaimana? Apa pernah selama ini kamu menanyaiku bagaimana hari ini?